Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita bisa kembali dipertemukan dalam persekutuan kita dengan Tuhan pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 30 April 2022 yang terambil dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih-Mu dan berkat-Mu yang tiada berkesudahan yang Engkau nyatakan kepada kami. Adalah baik bahwa Engkau membekali kami firman-Mu hari ini, sehingga kami berjalan menurut kebenaran dan kasih-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemah waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujud ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuhanku, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah kuambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikan kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengelolanya. Kemudian diambilnya dadi dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan daripada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedang aku telah tua?" Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah kutetapkan itu,
tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Dan waktu itulah Sarah mempunyai anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Amin. Tema renungan kita ialah ketika Allah berkunjung. Saudara, ada istilah tamu adalah raja. Mengapa demikian? Karena seseorang yang datang ke rumah kita harus kita jamu dan perlakukan dengan baik. Allah berkunjung kepada Abraham melalui tamu-tamunya. Pada zaman itu, Allah berbicara kepada umatnya dengan banyak cara, melalui penampakan, mimpi, penglihatan, dan yang paling sering ialah Allah menggunakan nabi-nabi sebagai perwakilannya. Kemudian jauh setelah itu, Allah mengutus anaknya sebagai manusia untuk lebih jelas menunjukkan dirinya. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak membatasi dirinya berkomunikasi dengan manusia. Allah akan menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan orang yang Dia kasihi. Salah satu caranya adalah melalui perjumpaan secara fisik seperti yang dialami Abraham. Sesuai dengan kebiasaan yang ada, Abraham semangat menunjukkan keramahannya kepada 3 tamunya. Abraham memenuhi kebutuhan makanan dan tempat istirahat bagi ketiga orang itu. Hal ini menunjukkan bagaimana Abraham adalah orang yang beriman. Apa yang dia lakukan kepada orang-orang asing itu membuktikan bahwa ia mentaati Allah. Oleh karena imannya yang kuat kepada Allah, Abraham mendapat peneguhan janji Allah kepadanya. Saudara, seringkali kita menanyakan apakah Allah hadir dan sanggup menolong kita keluar dari masalah. Mungkin ini wajar, tetapi janganlah kiranya kita meragukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, karena Dia pasti menggunakan cara yang tepat untuk menolong kita. Mungkin cara Allah tidak seperti yang kita inginkan, tetapi yakinlah bahwa Dia peduli dan sanggup menolong kita sesuai kehendak-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengasihi umat manusia. Satu tanda Engkau mengasihi Abraham ialah Engkau berkunjung. Kami pun tahu Engkau mengasihi kami. Engkau datang kepada kami menyapa lewat firman-Mu. Terima kasih setiap pagi ada kesempatan menikmati firman-Mu, dan kiranya firman-Mu menjadikan kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mohon Tuhan sertai kami dalam melakukan aktivitas hari ini. Biarlah kami melakukan kebenaran dan apa yang Tuhan kehendaki. Mohon Tuhan Engkau memberkati kami dalam menjalani akan kepekerjaan anak-anak kami dalam kuliah, belajar, dan juga yang mencari pekerjaan. Bukakan pintu berkat-Mu. Yang sakit, tambahkan iman dan kekuatan menghadapi masa-masa penyembuhan. Dan semoga Tuhan berkenan memberikan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Berdoa Bapa di sorga, semoga yang sementara bergumul Engkau tunjukkan jalan keluar dan pastikan Tuhan tidak meninggalkan. Kami berharap Engkau menyertai orang-orang tua kami lansia, tetap berserah kepada Tuhan. Semoga di masa tua mereka yakin Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan berpihak kepada mereka. Berkati yang ikut ibadah ini. Mungkin mereka bergumul hal-hal tertentu atau mungkin mereka sakit. Ingatkan berharap kepada Tuhan yang dipertemukan dengan sukacita, ulang tahun, keberhasilan. Ingatkan selalu tahu bersyukur kepada Tuhan. Engkau sertai kami dalam menikmati hari ini. Persiapkan kami
untuk beribadah hari Minggu esok bersama dengan jemaatmu. Dalam Kristus Yesus kami bawa doa ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Kasih Tuhan selalu ada bersama kita. Salam sehat selalu.